Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan memberikan ulasan tentang 4 fakta ini bisa jadi bukti Adolf Hitler memang pernah ada di Indonesia. Oke, sebelum memulai videonya Anda like dan subscribe terlebih dahulu channel saya. Dan nyalakan loncengnya, dan terus support channel saya agar bisa bermanfaat bagi kalian. Langsung saja kita masuk ke videonya. Kematian Hitler di tahun 1945, agaknya masih menyimpan kontroversi sampai hari ini. Banyak yang menyaksikan jika sosok yang tewas bunuh diri di sebuah bunker itu adalah sang pendiri Nazi. Banyak teori yang beredar tentang Hitler yang selamat dari serangan Rusia di akhir peperangan Perang Dunia II. Dikatakan, Hitler ketika itu berhasil kabur bersama sang istri tercinta Eva Braun. Brazil dan Italia dikatakan sebagai tempat kaburnya sang Führer. Hal ini berdasarkan sejumlah laporan serta bukti-bukti peninggalan yang ada di sana. Tak hanya dua negara itu, diduga pula bahwa Hitler berada di Indonesia. Tak hanya tinggal, dugaan yang ada mengatakan ia juga mati dan dikubur di sini. Hal ini sempat menjadi perdebatan panjang namun pada akhirnya berkesimpulan tidak pasti. Memang kesannya seperti mengada-ada, namun kita bisa bicara apakah ini dusta atau benar-benar terjadi setelah lihat bukti-bukti yang ada. Dan berikut adalah fakta-fakta soal Hitler yang pernah tinggal di Indonesia. 1. Hitler menyamar menjadi seorang dokter. Masyarakat Sumbawa mungkin lekat dengan cerita Poch, seorang dokter tua asal Jerman yang baik hati. Menurut cerita yang ada, Dokter Poch ini pertama kali datang dengan menumpang sebuah kapal. Tak lama setelah datangnya, sosok satu ini langsung jatuh ke masyarakat sebagai dokter, baik di puskesmas ataupun rumah sakit umum. Tidak diketahui dengan jelas soal asal-usul Dokter Poch ini. Hanya menurut seorang narasumber, Poch berpenampilan biasa dengan ciri khas pincang dan kumis mirip Charlie Chaplin. Dari sini saja kita bisa melihat dua persetujuan antara Poch dan Hitler. Soal kumis, tidak dipungkiri jika itu kumis identitas Hitler. Soal pincang, konon di masa-masa terakhirnya di Jerman, Hitler memang kesulitan kaki setelah bertarung Stalingrad. Satu lagi klaim yang diperkuatkan adalah panggilan kecil istri Poch untuk sang dokter, yaitu Do. 2. Hitler menikahi seorang wanita Sunda. Jika Hitler yang mampir ke Sumbawa hanya suka memilih, diminta menikah dengan wanita Sunda. Tapi, jangan buru-buru tarik kesimpulan sebelum membaca buktinya. Jadi, diceritakan setelah lama menetap di Sumbawa, istri Poch yang dipanggil adalah Eva Braun, meninggalkan sang suami ke Jerman. Tak diceritakan bagaimana selanjutnya, namun yang jelas Dokter Poch kemudian menikah dengan seorang wanita Sunda. Menurut seorang dokter bernama Sosro Husodo yang menulis buku tentang Hitler di Indonesia, Dokter Poch yang menikah dengan wanita berinisial S. Menurut Sosro yang mendapatkan keterangan dari S, sosok Dokter Poch ini memang suka menggunakan Hitler. Charlie Chaplin-nya, sampai soal percakapan rahasia dengan Poch. S menjelaskan jika Poch suatu kompilasi pernah memberikan klarifikasi. Poch menjelaskan sedikit tentang dia dan diakhiri dengan kalimat penutup penuh makna. Jangan bilang siapa-siapa. 3. Hitler masuk Islam.
Tak hanya menyamar menjadi dokter dan memperistri wanita Sunda, Hitler juga menjawab telah memeluk Islam sebelum mati. Hal tersebut terjadi sebelum Dr. Poch menikah dengan S yang diambil dari Bandung itu. Desas-desusnya mengatakan Hitler menikah dengan tata cara Islam. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Hitler telah menjadi Muslim. Seperti yang kamu tahu, dalam prosesi akad nikah Islam, persyaratan khusus adalah beragama Islam. Dan biasanya di bagian awal sebelum ijab, mempelai akan dibimbing untuk bersyahadat terlebih dahulu. Kesimpulannya, Hitler Islam. 4. Hitler pindah ke Surabaya dan dimakamkan di sana. Setelah menikah dengan istri Sundanya, Hitler kemudian pindah ke Surabaya. Di sana ia masih bekerja menjadi seorang dokter. Soal detail rutinitasnya di kota pahlawan, hampir tidak diketahui sedikit pun. Tapi, cukup banyak informasi bagaimana akhirnya Dr. Poch meninggal. Poch meninggal pada tanggal 15 Januari tahun 1970 pada pukul 1:30 malam. Ia meninggal karena sakit jantung. Setelah diinsafkan dengan baik, akhirnya ke dokter yang ditangani Poch dimakamkan. Ia terletak di sebelah selatan makam di Ngagel dan makamnya sendiri dibangun cukup baik. Uniknya, tak ada tanggal lahir tertulis di nisannya. Hanya ada tanggal kematian dan juga tulisan Poch sebagai identitas. Hal yang tak kalah unik lagi. Dalam kurun waktu sekian lama hanya sebanyak 2 kali makam Poch diziarahi. Percaya tidak percaya, tapi bukti yang ada sangat kuat. Soal Dr. Poch yang diperbarui Hitler ini, nyatanya juga pernah dibuatkan reviewnya oleh media-media luar negeri. Meskipun kesimpulannya sendiri masih belum jelas. Jadi, setelah melihat deretan bukti di atas, bagaimana menurutmu? Apakah Dr. Poch memang samaran Hitler?